Sejak balita, aku memang tidak dirawat dengan baik. Kedua orang tuaku berpisah beberapa saat setelah aku dilahirkan. Sejak itu nenekku yang mengambil alih dan mengasuh aku hingga dia benar-benar tidak mampu lagi bisa mengasuh aku. Saat itu umurku 10 tahun, nenek pergi meninggalkanku selamanya dan aku dititipkan ke pamanku. Ketika tinggal bersama pamanku, aku tidak diberikan kehidupan yang layak. Aku diminta untuk melakukan hampir semua pekerjaan rumah, sedangkan mereka bersantai-santai. Setiap hari ada saja hal yang harus aku kerjakan, entah itu terlihat penting atau bahkan tidak penting. Aku benar-benar muak dengan keadaan ini, bahkan saat makan pun aku tidak diberi cukup makan. Terkadang hanya sisa-sisa dari makan malam mereka. Suatu hari saat aku merasa benar-benar muak, aku kabur dari rumah pamanku. Saat itu, aku diminta keluar berbelanja membeli perlengkapan rumah. Namun aku kabur dengan uang belanja tersebut. Aku naik kereta ke rumah ayah yang pernah nenek ceritakan. Ia bekerja menjadi tukang cukur di daerah Jakarta Selatan. Ia tak percaya bahwa itu adalah aku, namun aku berusaha meyakinkannya dengan menyebut namanya, nama ibu, dan juga nama nenek. Setelah beberapa saat dia sadar dan dia mengajak aku pulang ke rumahnya. Di sanalah kemudian aku meluapkan kekesalanku dengan belajar dan banyak membaca. Aku mendesak agar aku bisa sekolah. Ia kemudian mengajakku ke sebuah rumah kawan lamanya. Setelah berbicara, kawannya mau membantu aku agar bisa bersekolah. Beberapa kemudian aku bersekolah di salah satu sekolah yang dekat dengan rumahku. Dengan beberapa ketentuan dan ujian singkat, akhirnya aku layak bersekolah di tempat tersebut. Setiap malam aku terus berusaha, belajar, dan mengejar ketertinggalan tersebut. Suatu hari aku mendapat juara kelas dan terpilih mewakili sekolah untuk berlomba di tingkat kecamatan. Setelah itu pun banyak ada kesempatan dan selalu mendapatkan juara dan penghargaan. Saat usiaku 17 tahun, aku tamat dari sekolah menengah atas dan mendapatkan beasiswa belajar di luar negeri. Ketika itu bapakku sakit dan aku harus menunggu agar bisa berangkat ke luar negeri. Saat ia sembuh, aku akhirnya berangkat ke luar negeri untuk mengambil beasiswa tersebut. Pahitnya hidupku, ketika 2 semester tersisa, aku mendengar berita duka dari bapakku. Sungguh begitu memilukan karena pulang tidak bisa diwujudkan, karena visa yang sangat terbatas, serta keadaan finansial sangat memprihatinkan. Di sana kemudian aku bekerja sembari menyelesaikan kuliah semester akhirku. Setelah lulus, aku dipanggil bekerja di Indonesia di sebuah perusahaan ternama. Aku sangat bangga karena aku menjadi wanita pertama yang bisa langsung menjadi salah seorang manajer di perusahaan tersebut. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa, meski ada banyak duka yang menyelimuti perjalanan hidup ini. Namun tak ada yang tak mungkin saat tekad dan keyakinan benar-benar ada memacu jalannya hidup ini. Semoga video ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi untukmu untuk terus maju dan mencapai impianmu.